with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Panganjali, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan dan salam harmoni. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikade Anelika Chandrakanti dengan NIM 2411031473, nomor absen 19 dari kelas R semester 4. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas video pembelajaran untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah pembelajaran PPKN SD. Jadi mari kita simak video pembelajaran yang telah saya buat. Cikidot! Apakah teman-teman semua tahu pembelajaran pada hari ini itu apa? Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu berkaitan dengan keberagaman dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari yang juga merupakan bagian dari pengamalan nilai-nilai Pancasila. Dalam pembelajaran ini, saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau bisa disebut dengan, ya benar sekali, problem based learning, yang dimana kita akan belajar melalui sebuah permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari. Jadi model ini saya pilih karena problem based learning dapat melatih kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam memahami suatu permasalahan, serta membiasakan kalian untuk mencari solusi secara mandiri maupun bersama-sama. Selain itu, model ini juga relevan dengan materi keberagaman dan toleransi karena materi tersebut sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, sehingga mudah untuk kalian dianalisis melalui permasalahan nyata. Jadi, dengan model ini, kalian tidak hanya mendengarkan penjelasan, tetapi juga diajak untuk berpikir, menganalisis, dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Yang sehingga diharapkan kalian tidak hanya memahami materi, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mari kita simak cerita ataupun storytelling yang akan saya peragakan pada hari ini. Mari kita simak video pembelajaran yang telah saya buat. Om Swastiastu. Halo semuanya, selamat pagi anak-anak semuanya. Jadi pada kesempatan ini Ibu akan melaksanakan pembelajaran PPKN di kelas 4 dengan materi, ya benar sekali, keberagaman dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada pembelajaran ini kita akan belajar memahami keberagaman serta bagaimana bersikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi adapun tujuan pembelajaran Ibu pada pertemuan hari ini, yang pertama yaitu agar anak-anak semuanya mengerti dan memahami pengertian keberagaman dan toleransi. Yang kedua, anak-anak mampu mengidentifikasi sikap yang mencerminkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, yaitu anak-anak mampu menerapkan sikap tersebut dalam lingkungan sekitar kita. Jadi, untuk memahami materi pada hari ini, dengan lebih mudah kita akan mulai dari hal yang terdekat loh, yaitu dekat dengan kehidupan kalian. Jadi, dalam pembelajaran kali ini, Ibu tidak sendiri loh. Ibu ditemani oleh seorang teman yang akan membantu kita belajar pada hari ini. Kira-kira Ibu bersama siapa ya? Baiklah, mari kita sapa dulu. Tada, ini dia Siti. Halo Siti. Halo teman-teman, aku Siti. Aku akan ikut belajar untuk memahami materi pembelajaran PPKN SD, yaitu keberagaman dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Aku sangat bersemangat untuk mengetahui mata pelajaran ini, apalagi mengikuti pembelajaran ini. Ayo kita simak keseruan kita pada hari ini.
Baik anak-anak, jadi hari ini Ibu dan Siti akan mengajak kalian belajar dengan cara yang sedikit berbeda, yang dimana kita tidak hanya mendengarkan penjelasan, tetapi juga akan melihat contoh dan berdiskusi secara bersama. Jadi selain itu, kita juga akan belajar bagaimana menerapkan nilai, moral, norma dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Menurut kalian, apa yang kalian ketahui tentang keberagaman? Ibu, Siti ingin menjawab. Oke Siti, Ibu akan memberikan kesempatan untuk Siti yang menjawab. Menurut Siti sih, keberagaman itu perbedaan ya Ibu? Ya, benar sekali Siti. Jadi anak-anak, keberagaman adalah kondisi di mana terdapat perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti perbedaan agama, suku, budaya, bahasa, dan kebiasaan namun tetap hidup dalam satu lingkungan yang sama. Misalnya dalam contoh, Ibu mengambil contohnya di sekolah. Di sekolah kita ada teman yang berbeda agama, berbeda daerah, tetapi tetap bisa belajar dan bermain bersama. Dengan demikian, keberagaman menunjukkan bahwa dalam satu lingkungan terdapat berbagai perbedaan, namun perbedaan tersebut tetap dapat hidup berdampingan secara harmonis. Jadi, keberagaman bukan hanya tentang perbedaan, tetapi juga bagaimana perbedaan itu tetap bisa hidup bersama dalam satu lingkungan dengan rukun. Baiklah anak-anak semuanya, sekarang Ibu mau bertanya lagi nih kepada kalian. Apakah kalian punya teman yang berbeda dengan kalian? Ibu, Siti ingin menjawabnya. Baiklah Siti, karena kamu sangat bersemangat sekali dari tadi, maka Ibu akan memberikan kesempatan yang kedua kalinya untuk Siti. Terima kasih ya Ibu. Jadi, Siti punya teman yang berbeda agama Ibu, tapi kita masih tetap bermain bersama kok. Wah, bagus sekali ya Siti. Jadi anak-anak semuanya, itu adalah salah satu contoh sikap yang baik ya. Coba kalian pikirkan, menurut kalian, apakah boleh kita tidak mau berteman hanya karena teman kita berbeda? Mungkin boleh ya Ibu. Nah, sebenarnya jawaban Siti ini sangat bagus ya untuk kita bahas bersama. Sebenarnya kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Justru kita harus saling menghargai, karena itulah yang disebut dengan toleransi. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari masih ada loh yang belum bersikap seperti itu. Untuk memahami lebih jelas bagaimana sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari, Ibu dan Siti akan menampilkan sebuah cerita yang dimana di dalam cerita ini ada contoh sikap yang berkaitan dengan keberagaman dan toleransi. Ya sudah, mari anak-anak kita simak cerita yang akan Ibu dan Siti tampilkan pada hari ini. Halo Budi, ayo kita bermain bersama di halaman. Ayo Siti, tapi aku mau tanya dulu, kamu agamanya apa ya? Aku berbeda dengan kamu Budi, memangnya kenapa? Oh beda, kalau begitu aku tidak mau bermain denganmu lagi Siti. Hah? Kenapa Budi? Memangnya kalau kita berbeda, kita tidak boleh bermain bersama? Ya, pokoknya aku tidak mau bermain denganmu karena kita sudah berbeda. Aku jadi sedih. Padahal aku ingin tetap bermain bersama kamu, Budi. Padahal kita selama ini bermain bersama dengan baik. Tapi kenapa sekarang kamu seperti ini, Budi? Aku tidak tahu, Siti. Aku hanya tidak ingin kita berteman lagi karena kita berbeda. Perbedaan itu bukan untuk dijauhi, Budi. Seharusnya kita saling menghargai. Aku jadi bingung. Sepertinya aku tidak bisa lagi bersama kamu, Siti.
ya Budi seperti itu. Semoga Budi bisa memahami bahwa kita tetap bisa berteman meskipun kita berbeda. A few moments later. Baiklah anak-anak semuanya, setelah kita melihat cerita yang tadi, Ibu ingin bertanya nih, apa sih yang terjadi dalam cerita tersebut? Ibu, Budi tidak mau bermain karena adanya perbedaan ya Ibu? Ya, benar sekali Siti. Jadi dalam cerita tadi, Budi tidak mau bermain karena adanya perbedaan. Nah, sekarang Ibu mau bertanya lagi nih. Menurut kalian, apakah sikap Budi itu sudah benar? Jadi, sikap tersebut tidak benar ya anak-anak, karena tidak mencerminkan sikap yang saling menghargai dan toleransi. Jadi, toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan yang ada pada orang lain tanpa membeda-bedakan. Jadi, dengan toleransi, kita bisa hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Baiklah anak-anak semuanya, ayo sekarang kita pikirkan bersama-sama. Jadi, mengapa kita tidak boleh membeda-bedakan teman? Karena setiap orang memiliki perbedaan, dan perbedaan tersebut harus kita hargai, bukan kita jadikan alasan untuk menjauh. Lalu, bagaimana seharusnya sikap kita jika kita memiliki teman yang berbeda dengan kita? Ibu, apakah Siti boleh menjawabnya? Ya Siti, Ibu persilahkan. Jadi kita harus tetap berteman dan saling menghargai ya Ibu. Iya, kamu benar sekali ya Siti. Jadi kita harus tetap berteman dan saling menghargai dan tidak membeda-bedakan. Karena sikap tersebut merupakan bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam menjaga kerukunan dan persatuan. Baiklah anak-anak, jika Ibu kaitkan dengan pembelajaran PPKN, dari cerita tadi kita bisa melihat bahwa terdapat nilai, moral, dan norma. Jadi yang pertama, nilai. Nilai yang dapat kita ambil adalah nilai toleransi, yaitu sikap menghargai perbedaan. Karena nilai adalah sesuatu yang dianggap baik dan dijadikan pedoman dalam bersikap, misalnya nilai toleransi. Kemudian yang kedua, moral. Moral yang dapat kita pelajari adalah bagaimana kita harus bersikap baik kepada teman, tidak mengejek, tidak membeda-bedakan, karena moral adalah aturan tentang baik dan buruknya perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang ketiga yaitu norma. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat agar tercipta keteraturan dan ketertiban. Jadi, norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari adalah kita tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap orang lain karena hal tersebut tidak sesuai dengan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, tercipta keteraturan dan ketertiban. Nah, ketiga konsep tersebut saling berkaitan dan menjadi pedoman dalam membentuk perilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, dari cerita tadi, kita tidak hanya belajar tentang keberagaman, tetapi juga belajar bagaimana kita harus saling bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak semuanya, dari pemaparan yang telah Ibu dan Siti berikan tadi, Ibu akan pastikan bahwa kalian sudah mulai memahami mana sikap yang baik dan mana sikap yang tidak baik. Jadi, mari sekarang kita coba pikirkan lebih dalam lagi ya. Nah, dari cerita Siti dan Budi tadi, menurut kalian pribadi, kenapa Budi sampai tidak mau bermain dengan Siti? Betul sekali. Karena Budi melihat adanya perbedaan, tetapi dia belum memahami bahwa perbedaan itu seharusnya dihargai, bukan malah dijauhi. Jadi, apakah menurut kalian sikap seperti Budi ini, jika terus dilakukan, apa yang akan terjadi?
Ya, bisa saja Siti akan merasa sedih, tidak dihargai, bahkan bisa saja menjadi pertengkaran. Jika hal ini terus terjadi, maka kehidupan tidak akan rukun dan damai. Ya Ibu, nanti jadi tidak punya teman ya? Ya, betul sekali Siti. Baiklah, oleh karena itu, kita perlu memikirkan bagaimana cara bersikap yang benar. Dalam menghadapi perbedaan, kita harus tetap saling menghargai, tidak membeda-bedakan dan tidak berteman dengan siapa saja. Karena pada dasarnya, semua orang memiliki hak yang sama untuk diperlakukan dengan baik. Bahkan kita juga bisa memulai dari hal yang sederhana, seperti bermain bersama teman, saling membantu, dan tidak mengejek teman yang berbeda dengan kita. Dengan begitu, kita sudah ikut menjaga kerukunan di lingkungan sekitar kita. Jadi, anak-anak semuanya, dari pembelajaran hari ini, kita tidak hanya memahami sebuah cerita, tetapi juga kita dapat belajar bagaimana menyikapi perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga belajar bahwa sikap toleransi sangat penting, serta harus didasarkan pada nilai, moral, dan norma yang berlaku agar terciptanya kehidupan yang rukun dan damai. Jika kita perhatikan lebih dalam lagi, sikap yang kita pelajari hari ini sebenarnya merupakan bagian dari pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pada sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita diajarkan untuk saling menghormati antar umat agama. Kemudian pada sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila ini, kita harus memperlakukan semua orang dengan baik tanpa membeda-bedakan. Dan selanjutnya pada sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia, yang dimana kita harus tetap menjaga persatuan walaupun kita tidak memiliki banyak perbedaan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menerapkannya melalui hal-hal yang sederhana, seperti tetap berteman dengan siapa saja, tidak mengejek teman yang berbeda, dan saling membantu, serta menghargai satu sama lain. Dengan demikian, kita mampu bersikap seperti itu, berarti kita sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya anak-anak semua, ada seorang anak yang tidak mau bermain dengan temannya karena berbeda suku. Menurut kalian, apakah sikap tersebut sudah benar? Ya, tentu saja tidak benar. Karena kita tidak boleh membeda-bedakan teman hanya karena adanya perbedaan. Kemudian ada juga contoh lain, yaitu seorang anak yang tetap membantu temannya walaupun berbeda agama. Nah, bagaimana menurut kalian sikap tersebut? Ibu, itu sikap yang baik kan Ibu? Ya, betul sekali Siti. Nah, itu adalah contoh sikap toleransi yang baik dan perlu kita tiru anak-anak. Jadi, sekarang kita coba pikirkan lagi, kenapa sih kita harus saling menghargai satu sama lain? Ya, karena kita hidup dalam lingkungan yang penuh dengan keberagaman. Jika misalnya kita tidak saling menghargai, maka bisa terjadi pertengkaran dan tidak ada kerukunan. Coba kalian bayangkan, jika kalian memiliki teman yang berbeda dengan kalian, apa yang kalian akan lakukan? Ibu yakin kalian akan tetap berteman, saling membantu, dan tidak membeda-bedakan ya? Jadi, dari kegiatan ini, semakin jelas bahwa sikap toleransi sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan sikap tersebut, kita bisa hidup rukun, damai, dan saling menghargai satu sama lain. Baik anak-anak, dari pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini, Ibu sangat berharap kalian dapat memahami
pentingnya keberagaman, serta bagaimana bersikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kita tidak hanya memahami secara konsep ya anak-anak, tetapi juga mampu menerapkannya melalui sikap saling menghargai, tidak membeda-bedakan, serta menjaga kerukunan dengan teman-teman di lingkungan sekitar kita. Jadi, Ibu dapat simpulkan bahwa keberagaman adalah perbedaan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, sedangkan toleransi adalah sikap menghargai perbedaan tersebut. Jadi, dengan menerapkan toleransi, kita dapat hidup rukun dan damai serta mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu selaku guru mata pelajaran PPKN SD kelas 4 pamit undur diri, serta rekan Ibu Siti juga pamit undur diri. Jadi, kapan-kapan lagi. Bye-bye semuanya. Baiklah semuanya, sekian pemaparan video pembelajaran yang telah saya buat. Saya mohon maaf bila ada salah kata, kekurangan materi, ataupun kekurangan konsep dalam video pembelajaran kali ini. Karena di awal saya buka dengan panganjali, maka saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan dan salam harmoni. Saya Nikade Anelika Candrakanti, nomor absen 19 dengan NIM 241103143 dari kelas R semester 4, pamit undur diri. Bye-bye semuanya. Dan jangan lupa, saya Siti dan saya Budi pamit undur diri. Kapan-kapan lagi. Sampai jumpa semuanya.